Terima kasih Anda menyaksikan Sindo Sore. Mengawali segmen pamungkas, kami akan informasikan 3 berita utama pilihan redaksi Sindo Sore. Sebuah bangunan majelis taklim di Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Akibatnya 3 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Diduga bangunan tidak mampu menampung banyaknya jemaah hingga mengakibatkan bangunan 2 lantai tersebut ambruk. Viral beredar di media sosial. Foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama seorang pengusaha yang pernah tersangkut kasus pembalakan liar Aziz Welang. Raja Juli pun mengklarifikasi foto yang viral tersebut. Raja Juli menyatakan pertemuan tersebut bukan agenda resmi, melainkan hanya pertemuan informal setelah dirinya bertemu dengan Abdul Qadir Karding di posko kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Hari terakhir libur panjang Maulid Nabi Muhammad, Pantai Ancol, Jakarta Utara masih dipadati pengunjung. Tak hanya warga Jakarta, wisatawan dari berbagai daerah juga menyerbu lokasi wisata di Jakarta Utara tersebut. Para pengunjung kebanyakan membawa serta keluarga mereka menikmati liburan di Pantai Ancol. Libur panjang, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Wisatawan bisa bermain pasir bisa bermain pasir di pantai hingga naik perahu ke Pasir Putih. Inilah suasana libur panjang Maulid Nabi di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Ribuan wisatawan memadati area pantai untuk berenang serta bermain pasir hingga naik perahu menuju Pasir Putih. Pantai Pangandaran masih menjadi destinasi favorit untuk liburan keluarga, terutama warga Jawa Barat, karena harga yang terjangkau dan fasilitas yang memadai. Pangandaran seru, fasilitasnya cukup lengkap, liburannya pantainya lumayan rapi sekarang dibandingkan dulu, karena tiap tahun saya kesini dari keluarga. Kita tuh kayak rombongan gitu kan, dari komplek ya, tetangga-tetangga. Terus emang dari dulu tuh kita udah kayak deket, udah sering jalan-jalan gitu. Nah kebetulan dari tetangga-tetangga ini teh belum pernah ke Pangandaran. Jadi kita cobain aja ke Pangandaran. Harga tiket masuk Pantai Pangandaran berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per orang. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Pangandaran, sejak tanggal 4 hingga 6 September, lebih dari 35.000 wisatawan datang ke Pantai Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kawasan wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah juga ramai dipadati wisatawan saat libur panjang. Antrian panjang kendaraan wisatawan terjadi di pintu masuk. Antrian kendaraan mengular saat memasuki gerbang kawasan wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah. Kepadatan kendaraan pengunjung terjadi tak hanya di gerbang masuk, namun juga di area parkir. Di momen libur panjang akhir pekan, ribuan wisatawan ingin merasakan suasana liburan dengan menikmati air panas yang mengandung belerang alami dari Gunung Slamet di Pancuran 13. Pengelola Taman Wisata Alam Guci mengatakan pemandian air panas sempat sepi pengunjung saat ramai aksi demo beberapa waktu lalu. Namun saat ini kunjungan wisatawan mulai ramai dengan jumlah pengunjung mencapai 2.500 orang. Sama siapa aja ini? Sama anak-anak gangan, anak-anak remaja, pemuda remaja. Dari mana, Mbak? Dari Jakarta. Ini sengaja manfaatkan Maulid Nabi. Ya, liburan. Gimana suasananya di Guci, Mbak? Seru. Enak. Baru pertama kali juga sini. Kawasan Guci menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Tengah pada momen libur panjang. Wisatawan juga bisa menikmati liburan dengan bermalam di villa-villa yang ada di kaki Gunung Slamet. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yudi Bar, iNews melaporkan. Pemirsa bersiaplah setelah 3 tahun absen, malam nanti akan ada fenomena alam langka yakni gerhana bulan total. Uniknya langit malam nanti akan dihiasi bulan berwarna merah darah.
Gerhana bulan total kembali terjadi Minggu tengah malam nanti hingga Senin subuh. Seluruh tahapan gerhana bulan blood moon alias bulan merah darah bisa disaksikan masyarakat Indonesia. Namun mereka yang tinggal di sisi timur Papua bagian Indonesia tidak akan bisa mengamati akhir gerhana bulan karena matahari sudah terlanjur terbit. Tak hanya di sebagian besar Indonesia, fenomena blood moon dapat disaksikan di sebagian besar Asia, ujung tanduk Afrika, Barat Australia, dan Eropa Timur. Amerika Utara dan Selatan akan melewatkan fenomena ini karena di belahan bumi tersebut tengah mengalami siang hari. Observatorium Boscha di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat mempersiapkan alat khusus di beberapa titik agar masyarakat bisa menyaksikan langsung fenomena alam gerhana bulan total. Boscha mempersiapkan sejumlah alat khusus penelitian di beberapa titik untuk mengamati gerhana bulan total agar masyarakat tidak perlu datang ke Boscha di kawasan Lembang, Bandung Barat. Gerhana bulan mencapai puncaknya pada pukul 01 waktu Indonesia Barat, Minggu dini hari. Masyarakat bisa melihat langsung gerhana bulan total dari rumah dengan mencari lokasi yang minim cahaya. Memang karena fenomenanya sendiri tidak perlu alat khusus untuk diamati, jadi kami tidak membuka juga kunjungan masyarakat untuk datang ke Observatorium Boscha. Kami mendorong masyarakat untuk melakukan pengamatan mandiri di tempatnya masing-masing. Sejak beberapa waktu terakhir, harga beras naik di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga mengantri panjang untuk mendapatkan paket beras gratis dari sebuah kelenteng. Ratusan warga antre demi mendapatkan paket sembako dan beras gratis dari sebuah kelenteng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengurus kelenteng membagikan 3 kg beras untuk masing-masing warga. Warga antusias mengantre pembagian beras karena harganya yang saat ini tinggi di pasaran. Bagi-bagi sembako. Nah ini yang didapat tadi apa aja? Beras sama bingkisan, sama jajan. Ya senang, alhamdulillah. Pembagian beras gratis dilakukan sebagai rangkaian dari tradisi ulambana atau sembahyang rebutan yang rutin digelar kelenteng setiap 1 tahun sekali. Kita pilih beras dikarenakan kita juga untuk sekarang ini harga beras kan lagi mahal, jadi kita bisa membagi beras kepada warga sekitar untuk meringankan beberapa warga sekitar. Saat ini harga beras semakin tinggi. Di pasar tradisional, beras mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.